Cek, 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 cek. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Kopi juga. Kopi Gudai. Apa saanane kopi ora apa-apa. Roll action. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Ocil di channel YouTube Sakura Family. Oke, teman-teman, ini untuk kesempatan kali ini saya kedatangan seorang aktivis caregiver, pengusaha juga. Dia seorang yang mungkin luar biasa karena sudah berhasil mengekspor produknya ke Australia. Oke, teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Di samping saya sudah ada Pak Gunawan. Jadi selamat datang Pak Gunawan di studio kami, Sakura. Bertemu. Pertama kali kita ketemu ya? Iya. Ya, ya. Ini kita di studio Sakura Family. Ala kadarnya seperti ini. Kita sedang berada di segmen ngobat. Mari lihat, dengarkan, mari praktekkan. Uhuy. Jargonnya seperti itu. Jadi kan gini, Pak Gunawan, kita kan di Sakura Family channel YouTube itu ada beberapa segmen. Iya. Salah satunya ngobras, ngobat. Terus ada cerita pendek juga ada. Kemarin baru rilis. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, silakan Pak Gunawan perkenalkan diri. Seperkenalkan, nama saya Filipus Gunawan. Saya dipanggil Gunawan. Kalau pokoknya teman-teman dari ada yang manggil Philip, ada yang manggil Gunawan, ada yang menambil Gundul, itu dari teman-teman desa. Gitu. Seperti itu. Jadi saya pun fleksibel apa yang mereka panggil. Kalau saya mendengar ya saya nengok, kalau nggak dengar ya nggak merespon. Ya, nah tapi untuk kali ini saya panggil Pak Gunawan saja. Oh ya, oke. Ini gini, kan jenengan kondisi saat ini boleh dikatakan sebagai pengusaha, iya, ya, pengusaha apa namanya, kerupuk gendar. Terus juga caregiver, ya. Oh ya. Aktivis juga, iya. Ya, jadi teman-teman, ini memang Pak Gunawan sosok yang aktif, kreatif, inovatif, karena memang ternyata kerupuk ini tidak pakai ini ya, apa tadi? Tanpa borak, tanpa obat beleng atau obat gendar. Obat gendar, ya. Oke, untuk lebih detailnya kita coba gali pengalaman dari Pak Gunawan. Jadi awal mula jenengan seperti ini itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya, awal mulanya itu dari tahun 2010. Itu Januari pertengahan antara tanggal 15 dan 16 itu saya mengalami tran, ya, jadi antara sadar dan tidak sadar. Oh iya. Istilahnya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi entah ada emosi yang tinggi dan sebagainya, sampai saya itu bisa mukulin orang, lalu mencaci maki dan sebagainya, sampai kontrol nggak bisa. Sudah tahu itu salah tapi tidak bisa membetulkan. Jadi sudah ngomong seperti ini tapi nggak nyambung, tapi nggak bisa membetulkan. Tahu nggak nyambung tapi nggak bisa membetulkan. Itu tahun 2010 awal. Itu lalu saya sempat masuk bukan kantor polisi ya, karena saya di luar kendali sampai akhirnya dijemput oleh keluarga. Setelah jemput keluarga, karena kakak ipar itu dokter, disarankan untuk berobat. Jadi sebelum saya berobat ke dokter SPKJ, saya sudah minum Promactil apa ya, obat generasi pertama untuk skizofrenia. Itu langsung saya teler itu, jadi tidur memanjur. Saya bisa mengenali anak, istri, lalu orang tua dan sebagainya. Akhirnya tidak diajak untuk mondok, tapi dibawa pulang ke rumah. Jadi setelah itu baru berobat ke dokter SPKJ itu. Oke, teman-teman, saya disclaimer dulu ya. Jadi untuk konten kali ini kita murni edukasi, inspirasi, dan motivasi. Barangkali teman-teman semua itu ataupun masyarakat yang lain masih punya pemahaman yang mungkin berbeda ataupun pemahaman yang masih sangat awam. Jadi mohon
ini disaksikan ataupun ditonton video ini sampai selesai agar tidak ada salah paham. Ya, jadi teman-teman, untuk Pak Gunawan ini, dia itu memang dulu itu sempat bisa dikatakan sebagai penyintas, tapi untuk saat ini dia sudah menjadi aktivis, bahkan dia itu sekarang menjadi caregiver, punya 10 ya, pendampingan ke 10 penyintas. Sangat luar biasa teman-teman. Hano Pak Gunawan tadi kan gejalanya ya, Iya. bahkan sampai masuk ke Kantor polisi ya. kantor polisi. Saya teringat. Ini main Mas Arif. Apa studi banding ke kantor polisi. Ya, itu menjadi apa ya, kisah tersendiri ya Pak Gunawan ya. Nah, itu kan bisa dikatakan gejala yang tadi jenengan bilang kan, ada ngamuk, tidak sadar diri, peran tadi ya. Mulai pengobatannya gimana? Mulai masuk ke SPKJ-nya? Itu sebenarnya langsung ya. Jadi setelah saya meledak dari istilahnya itu tidak kontrol, itu sebenarnya sudah dijanjikan dengan apa? Kalau bisa langsung opnam waktu itu loh. Waktu itu karena meledaknya di Jogja, kalau bisa mau opnam. Tapi karena saya sudah minum obat dari kakak ipar itu, bisa mengenali itu. Jadi jadi bisa udah dibawa pulang aja. Lalu kita berobat di Purwokerto karena untuk menghemat transportasi. Lalu istri juga sebenarnya nggak bisa transportasi dan bingung kan, jadi karena waktu itu penyakit ini apa sih ini? Apakah ini kesurupan atau mungkin dan sebagainya itu. Lalu memang karena kondisi saya itu pas waktu serangan pertama itu di Jogja, jadi ya sekitar keluarga sekitar tahunya ya kesurupan gitu loh. Iya, itu tapi ya banyak sekali yang kejadian di non medis itu saya alami juga gitu loh. Tapi yakinan dari saya dan istri ya selalu medis karena apa? Dampingan dari kakak ipar dokter itu juga menjelaskan medis yang utama. Kalau masalah yang lainnya itu karena kita menghormati keluarga yang sudah mengupayakan membantu kita. Kalau kita tolak mentah-mentah ya nanti nggak enak juga. Walaupun kita juga nggak enak, tahu-tahu minta tolongan uang saku, uang transport lah, uang ganti air lah. Itu kan. Tapi ini apa ya, menjadi fakta banyak sekali kejadian-kejadian. Mereka yang, mohon maaf yang tadi saya katakan di awal, masyarakat awam itu mesti percaya ini kesurupan nih, ini kadang dibawa ke alternatif, akhirnya banyak biaya yang nggak cukup sedikit. Ketika sudah kewalahan baru dibawa ke medis, baru oh ya kenapa tidak dari dulu ke medis. Itulah keuntungan saya. Saya tuh dari awal memang dari medis ya. Jadi kalau masalah yang non medis itu hanya untuk menghormati itu saja. Jadi hasilnya luar biasa. Jadi saya pun bisa memahami dari teman-teman yang sudah merasakan bagaimana halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, depresi, lalu panik, itu saya alami semua. Jadi jenengan yang mengalami? Saya sendiri mengalami itu semua. Lalu dorongan untuk bunuh diri pun juga ada waktu itu, naik kendaraan tuh mau cepet tabrakin mobil yang jalan berseberangan dengan kita, itu otomatis mati gitu. Ada banyak sekali cara yang kemarin. Sempat pada fase itu. Ada fase-fase semacam itu. Tapi saya untung dididik sama keluarga itu keyakinan akan kasih sayang, hati saya menyayangi anak dan istri. Akhirnya ya sebisa saya mendampingi walaupun dalam kondisi setengah sadar dan enggak di dekatnya. Jadi kalau saya mau nabrakan mau apa kan saya nggak akan di situ gitu loh. Jadi motivasi itu yang membuat saya bisa bertahan, lalu bisa melawan apa yang dalam pikiran yang nggak genah gitu loh. Itu. Saya juga kan kesiarannya berkecimpung dengan mereka-mereka yang seperti itu ya. Kadang keluarga atau pasien itu menanyakan, Mas, apakah bisa sembuh? Mas, apakah bisa mari kayak penyakit-penyakit yang lain? Nah, teman-teman, kali ini bukti nyata bahwa Pak Gunawan ini tahun 2015 itu sudah dinyatakan sembuh dan sudah lepas dari obat. Tapi tetap harus kontrol ke dokter. Jadi biar tahu perkembangan dari raut muka maupun cara bicara, itu dokter akan tahu, tetap harus berobat lagi, minum obat dan sebagainya. Sekalipun sebenarnya sudah tidak minum obat, tapi tetap kontrol gitu ya. Karena itu juga membantu ketenangan dari pihak keluarga, istri dan anak dan warga sekitar. Itu juga bahwa saya tetap terkontrol dan dilihat oleh yang ahlinya, bukan hanya mereka gitu loh.
Oke teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut juga, tadi sebelum kita ngobrol juga dengan Pak Gunawan. Saya katakan Pak Gunawan luar biasa itu karena ketika di kondisi saat ini Pak Gunawan, terima kasih Pak Gunawan sudah bersedia untuk ikut berjuang mengenalkan kepada masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa disembuhkan. Jadi kita pelan-pelan merubah pandangan masyarakat, pelan-pelan secara bersama, ayo bahwa mereka juga butuh kita pedulikan. Gitu. Iya. Oke, betul sekali. Oke, Pak Gunawan, tadi kan sudah di pengobatan itu. Iya. Jenengan mulai bangkit itu dari titik yang apa? Mulai titik jenengan sadar, terus kan tadi jenengan mengatakan bahwa ini penyakitnya apa dan sebenarnya kan ada kebingungan gitulah. Bingungan. Mulai berangkat dari situ jenengan mulai bangkitnya. Iya, memang awalnya saya juga menolak ya. Saya itu sakit Denial. apa? Iya, Ya. penolakan. Saya sakit apa? Oh, sehat, nggak Iya. ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam, gitu kan. Lalu saya mau ngantar istri kerja bisa, jemput anak juga bisa, merawat anak juga bisa, gitu loh. Saya sakit apa? Buat apa saya minum berobat dan Iya. sebagainya, gitu loh. Pokoknya ngeyel sekali. Pokoknya saya sehat, saya nggak masalah. Saya naik motor juga nggak masalah, gitu loh. Saya pergi jauh juga nggak masalah, gitu. Tapi kakak ipar itu memaksa saya untuk harus minum obat, gitu loh. Harus pokoknya kalau kamu sayang sama anak dan istrimu, kamu harus minum obat. Iya, Bapak. Itu. Ya dari itulah saya sadar saya minum obat dari awal, misalnya bahwa itu kebutuhan saya, bukan terpaksa. Terpaksa. Iya, itu ya istilahnya walaupun waktu itu pikirannya ya demi anak dan istri gitu kan. Jadi kadang-kadang anak pun juga istri memaksa saya tidak dengan paksaan keras, tetapi dengan lembut sekali, luar biasa. Yaitu menunjukkan anak saya itu penderita kejiwaan yang digaji yang di pinggir jalan. Kalau Ya. papamu nggak mau minum obat seperti itu. Jadi anak saya pun juga menghormati penderita yang di jalan-jalan. Kasihan ya, nggak berobat dan Berarti memang sebagainya. dari awal sudah ditanamkan. Iya, dari awal ditanamkan. Jadi yang masukkan obat itu anak saya. Jadi saya nggak akan menolak gitu kan. Iya. Itu kasih sayang dari istri yang luar biasa untuk menyadarkan anak saya dan pemahaman anak saya yang masih dini, waktu itu masih belum TK kayaknya. Jadi untuk karena anak juga bingung kalau papa kok marah-marah dan sebagainya. Gitu kan. Jadi agar kalau saya marah udah langsung udah sifatnya udah berubah sekali anak saya kan, karena waktu masih kecil dan sebagainya saya tuh jarang sekali marah gitu loh. Jadi Iya. seperti itu. Teman-teman, ternyata kesuksesan laki-laki benar. Itu harus di baliknya ada wanita yang tepat. iya. Betul Ya. itu. Jenengan mulai bersinggung. Tadi kan mulai aktif gitu ya, karena memang jenengan sekarang bisa dikatakan aktivis gitu Iya. ya, sampai ke caregiver. Itu mulai perjalanannya bagaimana? Awalnya adalah istri, dia kan tidak paham dengan penyakit saya. Dia langsung, karena dia seorang guru, dia mencoba mencari di Google. Waktu itu masih ada, sudah ada Google ya, sudah ada internet, waktu awal-awal internet. Jadi coba mencari paguyuban atau relawan yang bisa untuk diajak diskusi maupun berdasarkan pengalaman yang ada gitu loh. Waktu itu sulit menemukan, baru menemukan KPSI, Komunitas Skizofrenia Indonesia. Itu adanya juga di dunia maya, tidak ada tatap muka. Nah, itu jadi ya, tapi dari situ kita bisa sharing-sharing, karena yang pendiri KPS itu adalah Mas Bagus Utomo, itu kakaknya seorang penderita juga. Dari berdasarkan itu berarti kan caregiver itu Mas Bagus. iya, caregiver juga dari kakaknya. Akhirnya kan kita sharing-sharing, ngobrol di Facebook Pak ya dulu itu, jadi menemukan kelompok itu. Setelah itu ada saya harus berobat dengan aturan BPJS. Ya, Nah, itu tahun baru berapa? Antara 2011 apa ya? 2011 sudah. Ya, belum ya, antara awal lah itu. Ya sudah BPJS itu ya. Iya, masuk ya. masuk BPJS itu. Jadi saya pindah ke rumah sakit yang di Banyumas kayak itu. Ketemu dokter Hilma. Itu, jadi mulai dari situ saya juga diperkenalkan dengan Paguyuban Punta Punta Dewa. Dewa. Oleh Oke. Mas Agus dan sebagainya. Pak Agus Riyadi.
Ya, akhirnya saya juga senang sekali bergabung di situ karena saya mendapat teman dan sebagainya, lalu dari perawat-perawat dan kenalan dari dokter-dokter. Akhirnya saya kecimpung di situ. Oke, gini Pak Gunawan. Saya ini kan sebenarnya saya sudah familiar dengan kata-kata KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Ya, Memang itu grup maya, grup yang ada di Facebook, dan saya sangat familiar ketika ada kata-kata tadi Pak Bagus Utomo ya, Iya. karena memang dia itu penggeraknya. Jadi saya tidak tahu jenengan sekarang itu masih aktif atau tidak di Facebook itu, karena saya sebenarnya gabung ke grup itu, ke grup KPSI. Saya kadang monitor mereka-mereka yang kadang kebingungan. Jadi di area inilah ya, iya, paling mas cakep. Kadang ketika butuh pengobatan, komentar kan banyak itu ya. Komentar ada yang menyarankan ke RSUD Banyumas nanti ketemu Dokter Hilma dan sebagainya. Nah, kadang ada yang ini memang coba ketemu dengan Filipus Gunawan. Nah, itu. saya rada familiar. Oh, ini mau ketua apa Punta Dewa ya. Cuman ketika jenengan di tag itu ndak mungkin sudah ndak aktif ya di Facebook. Iya. Ya, kadang-kadang kalau sempat saja dibuka, dan kadang-kadang kalau wajahnya nggak kenal, lalu juga kadang-kadang ya hanya dibalas dulu sebentar, nanti kalau dengan kesehatan jiwa ya baru di tag gitu. Iya, kalau enggak ya kadang-kadang saya nggak mau, kadang-kadang iklan macam-macam. Ya kadang memang banyak sekali mereka-mereka yang mungkin sudah kenal jenengan, tapi ketika ada penyintas yang baru dia disarankan ke coba ketemu dengan Pak Filipus Gunawan gitu. Nanti mungkin bisa di-share ke grup KPSI. Saya masih aktifnya di KPSI Jogja. Saya masih ikut adminnya juga di situ. Masih Jadi ya hanya masalah keterbatasan waktu saya kan. Saya di rumah itu ada 2 yang saya ajak untuk kegiatan bikin kerupuk itu. Lalu saya harus jadwal jemput anak dan istri. Lalu masih ada kegiatan rohani dan sebagainya. Jadi yang buka HP itu hanya seperlunya saja. Seperlunya, iya. Betul sekali. Oke, teman-teman. Oke, Pak Gunawan, tadi kan jenengan sudah sampai bersinggungan dengan Punta Dewa. Kabarnya sampai menjadi ketua. Berjalannya bagaimana? Ya kalau dilihat dari pasien-pasien dari rumah sakit kan ya kelihatan saya dikira bukan penderita, bukan pasien. Memang sangat survive sekali ya, mandiri gitu ya. Jadi saya kadang waktu itu ya datang sendiri, lalu ngurusin sendiri, lalu malah kadang-kadang yang terakhir-terakhir ini kan saya bawa bolo, jadi satu mobil itu simpan dari berapa tuh pasien semua gitu. Jadi saya uang koordinir tapi dikirain saya bukan pasien, padahal saya pasien. Dikira pengantar ya? Iya, dikirain pengantar. Gitu. Itu jadi semangat saya kan karena ya itu untuk berbagi dengan teman-teman bahwa saya sudah didukung dengan keluarga, berarti saya juga harus mendukung teman-teman untuk pulih gitu. Iya, oke. Jadi ini ada pengalaman unik nggak ketika jenengan menjadi ketua Punta Dewa? Juga mengalami keunikan, kadang-kadang saya berangan-angan banyak sekali ya. Iya. Bisa ini bisa itu, tetapi ya keterbatasan saya kan karena ya istri saya juga istilahnya mengalami cemas akut, jadi perlu pendampingan saya juga. Jadi saya tidak bisa meluangkan waktu yang lebih besar. Jadi saya tetap mengutamakan keluarga dulu, baru benar. Keluar. Nanti kalau keluarga nggak bisa, nanti malah semuanya berantakan. Nanti malah berantakan semua. Keluarga berantakan, kegiatan sosial juga nggak bisa jalan gitu kan. Jadi seperti itu, biar semuanya bisa berjalan. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong teman-teman, ini saya boleh nyobain. Oh boleh. Untung tadi saya siap yang sudah ini ya. Ya, teman-teman, ini tadi yang saya katakan di awal, kan tadi ini sudah ya. Jadi dari Pak Gunawan menjadi caregiver, terus aktivis dan pengusaha. Nah, ini produknya teman-teman. Kerupuk Gunari. Dengan pakai merek Gunari ya. Kerupuk, bentar, tak baca. Zoom. Kerupuk gendar bawang Gunari. Oke, teman-teman. Gunari itu ada artinya juga. Gunawan Riana itu pasangan saya. Dari nama saya itu. Oke, coba tak cobain dulu. Renyah. Gurih. Orang tua aja juga bisa makan itu.
Oh iya. Yang nggak punya gigi bisa makan. Dan ini istimewanya itu saya malah nggak tahu sih sebenarnya gendar itu pakai obat apa tadi? Gendar? Kalau namanya gendar itu adalah borak pengawet. Jadi itu mengandung borak. Tapi kalau yang ini tanpa borak. Luar biasa teman-teman. Alami, jadi hanya bumbu bawang uyah saja. Nah dulu saya di desa namanya legendar. Iya. Sama ya, Iya. legendar. Tapi ini memang ternyata teman-teman nggak keras juga. Di tenggorokan juga nggak terasa pahit dan sebagainya. Kalau Betul. obat dari ada gendarnya itu ada pahitnya, ada rasa Musat. aneh. Betul. Ngomong-ngomong, mulai merintis ini kapan? Itu sesuai dengan sakit saya. Dari 2010. 2010. Iya, waktu itu saya langsung berpikiran kalau saya aja yang berpendidikan, saya kenalkan ya, saya juga sebenarnya jelek-jelek ini lulusan teknik elektro. Oh ya. Jadi yang berpendidikan aja susah untuk bangkit dan mencari pekerjaan gitu. Apalagi teman-teman yang dari awal sudah kena schizophrenia itu dari awal-awal itu sekitar 17-15 ya. Itu kan sulit sekali untuk bisa mandiri. Akhirnya saya kepikiran cari apa kerjaan yang istilahnya bisa mengajak teman-teman yang penderita kejiwaan tanpa inteligensi, tanpa keterampilan, tanpa semangat juga kan kadang-kadang. Jadi inilah yang istilahnya waktu itu terinspirasi dari orang tua saya membuat Jogja itu kerupuk lempeng. Itu dulu dia salah adonan atau gimana, terlalu nggak bisa diiris, ya dibikin diblenderin pakai botol. Iya. Itu rasanya enak sekali empuk gitu loh. Jadi saya terinspirasi bagaimana tanpa borak, bagaimana bisa tipis. Itu saya akhirnya terinspirasi itu untuk bikin ini. Jadi memang kelahiran Jogja, bukan? Saya kelahiran Jogja. Oh, kelahiran Tapi Jogja. yaitu karena setelah studi selesai, saya punya pacar yang dari Purwokerto, akhirnya saya yang mengalah ke yang sekarang jadi iya jadi istri mantan pacar. Gunari. Iya, Gunari adalah dari paduan saya dengan istri Gunawan saya. Gunawan Riana. Oh, iya. Bukan dokter Purwa ya. Itu sama-sama Riana. Iya, mohon izin dokter. Ya. Tapi cocok ya. Apa? Kan istri jenengan sekarang juga DPJP-nya dokter Iya. gitu ya. Purwariana ya. Purwariana sama saya hanya Riana Ariani. Ya. Jujur teman-teman ini memang enak rasanya, gurih juga. Dan kadang kan keras ya. Tapi ini itu nek dulu saya juga pernah makan legendar. Nek ibu gawe legendar ya. Kadang nasi tipis, nasi kantul, nasi gatal, nasi jadi Itu kan diiris ya, diiris manual gitu kan ya. Kotak-kotak kadang. Iya, ada yang kotak-kotak gitu. Ya memang karena diiris itu tebalnya nggak bisa. Ini dicetak, jadi saya punya ukuran untuk ketebalannya. Jadi dipres gitu. Tapi saya nggak bawa alatnya. Dipres itu, jadi saya ganjel stik es. Oh iya. Ya itu kan jadi tebalnya sama. Jadi kalau alat itu diinjek mau diapa, tebalnya segitu. Oh, Itu pun terinspirasi orang yang bisu tuli. Saya mau ngajari kan bingung kan nih. Ada tetangga yang bisu tuli gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Akhirnya terinspirasi alat saya itu tak kasih ganjel itu. Jadi jenengan punya pendampingan ke ya waktu itu hanya melihat tetangga itu anaknya bisu tuli, tapi saya waktu itu hanya tergerak, tapi belum merealisasikan untuk kegiatan dan sebagainya karena keterbatasan saya, lalu mereka juga sulit untuk komunikasi ya karena saya juga belum bisa dan anaknya itu sudah gede dan lebih ya gede dari saya, badannya gede. Wah, kalau mukul dan sebagainya saya masih ragu-ragu. Jadi waktu itu hanya tak kasihkan alat dan alat jemurnya silakan orang tuanya untuk mencoba gitu. Jadi saya hanya mencoba untuk memikirkan nanti masa depannya seperti apa, tapi belum terfokus karena takutnya nanti pikiran saya bercabang malah jadi saya kambuh lagi. Jadi saya bisa membatasi diri saya. Iya, benar. Memang harus punya kontrol diri yang bagus. Ngomong-ngomong Pak Gunawan, ini kan saya sudah sangat familiar dengar-dengar kerupuk Gunari ini, Gunawan Riana ini sudah sampai ke Singapura. Australia. Singapura dan Australia. Singapurnya hanya saudara. Australia itu betul-betul dikirim
semaksimal kita. Oh, ternyata tidak hanya di Australia, ternyata Australia sama Singapura. Kalau Singapura itu hanya kerabat, ya, hanya kalau tapi oleh-oleh dan sebagainya. yang itu memang Kalau Australia. Australia memang iya. Itu Oh, jadi oke. memang sudah pesanan sana semampu kita. Karena saya sudah bilang kalau terlalu banyak kita tidak akan mampu, dan kita juga tidak mau ada ikatan, istilahnya kontrak harus minimal, kalau pengiriman harus berapa, kalau tidak mencapai kita kena royalti dan sebagainya, itu enggak. Jadi kita memang sudah dari awal itu mengatakan apa adanya, bahwa yang membuat itu adalah teman-teman dari penderita kejiwaan, saya pun juga penderita kejiwaan, jadi tidak bisa ditekan dengan produksi yang maksimal gitu. Jadi memang sudah sampai sana, memang yang di sana itu juga saudara. Jadi dengan bantuan saudara itu kan kita bisa memaksimalkan penderita kejiwaan. Jadi entah itu pemasaran dan sebagainya. Dan saudara saya yang di Australia itu melihat bahwa kita yang di Purwokerto itu punya hasil karya. Waktu itu hanya di grup keluarga. Langsung saya di WA pribadi, tolong saya difotoin yang lebih jelas gitu. Saya nggak tahu, tak kira mau hanya pesan apa gitu. Ternyata mau dipasarkan di sana. Jadi senang hati saya waktu itu. Aduh, kalau tidak bisa pemasarannya gimana ini? Teman-teman sudah juga kalau namanya cemas itu sudah produksi nggak ada hasilnya, wah pasti akan pusing kambuh lagi pangan bisa itu. Tapi ada nggak cerita unik ketika jenengan produksi ini dengan teman-teman Ya. yang penyintas itu? Kan kadang pangapunten ya, Ya. ada mungkin karena kecemasan tadi ada impactnya nggak ke produksi itu? Oh ada. Jadi kadang-kadang kan mereka datang, saya nggak tahu minum obat berapa atau obatnya apa. Nah, itu. Jadi tahu-tahu sudah megangin alat, aku kok ngantuk ya. ya akhirnya ya saya istirahat dulu saya. Nah, baru itu pas makan siang tak bangunkan kok kayak orang mabuk gitu loh. Saya cek, obatmu mana dibawa nggak? Bawa. Saya cek, resepnya klosampinnya 100 bukan 125 tapi 3 kali 4. Nah. Dalamnya kok 100. 100 kali 3 kali 4. Dosisnya tinggi banget nih. Waduh, ini salah siapa ini? Berarti 400 miligram ya? Ya, 4 kali 3 kan? Iya. Udah minum yang 2 kali, di malam minum, pagi minum kan? Iya. Ya itu jadi, saya untung ada kakak dokter itu tanya, wah itu ya tidur terus itu nanti efeknya. Bener kan jadinya kan dia nggak bisa, ya kita aja kalau kan pasti ngantuk geluyuran nggak karuan, akhirnya berapa jemuran tuh jebol diinjek-injek. Itu cerita uniknya teman-teman. Tapi yang perlu diapresiasi adalah ternyata dari Pak Gunawan itu bisa kerupuk yang seperti ini sampai ke luar negeri. Luar biasa teman-teman. Kira-kira di sana sih ada yang produksi di sini nggak ya Pak? Oh nggak ada. Oh, nggak ada ya? Adanya kan yang pakai borak itu. Berarti kita berani saingan harga. Oh iya. Jadi ini lebih sehat secara alami. Lalu ada tes labnya saya juga punya untuk bebas boraknya, bebas mengandung pengawet yang berbahaya buat pemicu kanker apa ya? Oh iya. Itu saya ada. Ya ternyata teman, ini sudah ada label halal. Label halalnya sudah ada teman-teman. Label halal. Terus ini tidak mengandung Borak dan MSG. borak dan MSG, murni menggunakan beras, tepung aci, bawang putih dan garam. Ini apa Pak? Nomor apa? PIRT. PPRT-nya ada lengkap ya. Ada nomornya teman-teman. Sini sudah Terdaftar. Harus terdaftar ya. Iya. Tapi ketika ekspor mungkin ada yang perlu diperhatikan ya dari pengemasan apa dan sebagainya. Mungkin Kalau berbeda. ekspor lain lagi. Tebal plastiknya juga lebih tebal lagi. Oh, harus lebih Ya, tebal. lalu labelnya kita kesepakati bersama. Nah, itu keuntungannya kita punya label Puntadewa di sana. Oh, Di tengah itu sayangnya saya nggak bawa anunya. oh ya. ini berarti yang beredar di sini ya? Iya, Kalau semisal yang di Australia itu di sebelah sini ada ya di label tengah Puntadewa. stiker tengahnya ada logo Puntadewa. Itu. Oke teman-teman, jadi yang beredar di Australia sama Singapura itu ada logo Puntadewanya. Iya. Oke. Wayang Puntadewanya, lalu ada lingkarannya itu ada merah dan putih. Itu maksud Indonesia juga. Iya. Merah lingkarannya itu juga maksudnya ada makna bahwa kita itu tidak membatasi baik budaya maupun agama dan sebagainya. Kita menampung semuanya
untuk bangkit bersama gitu. Oh, luar biasa teman-teman. Ini apa ya? Sepil ya. Boleh barangkali ini satu ini berapa? Oh, ini kalau dari apa biasanya antara 10.000 dan kalau dari saya kan memang rata-rata 10.000. Tapi kalau seller mau untuk langganan dan teman-teman yang dari Puntadewa mau ikut memasarkan itu 8.000. Ada keuntungannya buat mereka. Ada keuntungan. Ya. Ini teman-teman barangkali ada yang berminat boleh dicantumkan nomor WA-nya ya. Boleh, nanti bisa di tag Nah, ya. nanti misalnya. inilah ya, editor bisa di ini, langsung bawa ini, Mas editor. Nanti kita borong. Iya. Ini loh Mas, nomor HP-nya nanti ditaruh sini ya, Mas editor. Oke. Tadi sudah semua ya. Jadi luar biasa teman-teman. Ini semacam tidak cuma podcast, tapi kisah motivasi ya. Ya. Ini kan sampai ke Australia, Pak ya. Iya. Untuk pengirimannya berapa kali? Biasanya sih 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Karena itu kan pakai kapal ya. Jadi Iya. itu juga pengiriman bukan hanya ini jadi satu kontainer, tapi bermacam-macam. Salah satunya adalah kerupuk kita. Oh, Jadi kita juga mengikuti jadwal mereka. Lalu kita juga kalau menerima pesanan itu juga lihat kemampuan kita dan stok barang. Jadi kalau sana minta berapa, kita mampunya berapa kan untuk memenuhi satu kontainer itu hitung volume kan. Jadi kita sudah memperkirakannya itu. Oke, jadi memang kita produksi juga kita harus tahu batasan diri kita. Iya, gitu ya. kemampuan fisik kita, Iya. lalu situasi yang membuat karena kadang-kadang minum obatnya dan sebagainya. Itu kan kita di luar nggak bisa diprediksi satu hari bisa misalnya 3 kilo, ini belum tentu bisa 3 kilo karena kadang-kadang mereka bisa datang bisa tidak gitu loh, tergantung mood juga. Iya. Oke teman-teman, itu ngobrol kita kali ini. Nanti kita akan kontrak waktu dengan Pak Gunawan untuk berkunjung ke tempat produksi kerupuk gendar dari Pak Gunawan. Kerupuk gendar Gunari. Ya, seperti biasa tradisi kita di Sakura Family ada quotes of the day. Barangkali ada kata-kata motivasi Pak Gunawan. Oh iya, ini teman-teman untuk menyemangati diri sendiri. Waktu itu saya juga termotivasi. Jadi kita mencintai diri kita dengan minum obat yang teratur itu sudah perwujudan dari iman. Iya, karena kita sayang dengan fisik ini diri sendiri. Kalau fisik ini tidak disayangi, kita tidak akan bisa mengontrol. Jadi tingkah laku kita akan merugikan sekitar. Tapi kalau kita dengan minum obat, itu kebahagiaan akan tercapai sedikit demi sedikit. Dari diri kita, dari anak, istri, dan keluarga orang tua, itu akan merasakan karena kita bisa melihat perubahan kita dari yang tidak terkontrol menjadi terkontrol dan bisa pulih lagi. Itu. Lalu selain itu juga bahwa kita itu di dunia ini menjalankan apa yang diamanatkan oleh Yang Kuasa. Itu bahwa langit dan bumi itu adalah wilayah kerajaannya Allah. Jadi kalau kita itu mau berbuat baik ya nanti bukan hanya untuk diri kita, tapi yang tabungan masa depan gitu. Jadi semangatlah untuk mengontrol diri sendiri dengan menyadari apa yang terjadi. Jadi kita harus mencoba melakukan yang terbaik. Yang terbaik yaitu mencintai diri sendiri dan meluas sekitarnya. Oke, luar biasa teman-teman. Itu kata-kata dari Pak Gunawan. Ternyata mencintai diri sendiri itu perlu dan sangat harus memang harus ya, cuma perlu ya. Wajib. Wajib. Ya, itu saja teman-teman untuk konten kita kali ini. Semoga kita bisa. Oh ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya, atas dukungannya untuk film pendek kita yang pertama berjudul Aku Ismari. Itu cukup boom, jadi cukup membuat mas-mas editor itu mas-mas editor itu tidak sia-sia untuk tidak tidur gitu. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan juga Kerupuknya Mas. sampun Mas. Oh iya. Tapi mungkin jenengan ampun jajal lah ya. Ngenteng-ngenteng nah. Ya, teman-teman. Kita akan bersambung untuk cerita pendeknya dan juga untuk konten yang kali ini dengan Pak Gunawan kita akan bersambung ke liputan daripada produksi kerupuk Gendari.
Gunari. Ya, itu saja satu kata motivasi bukan satu kata motivasi. Quotes dari saya, jangan mati sebelum berguna. Oke, dari saya Mas Ojil di Sakura Family.